Dan Allah pun menyesal. Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Untuk ukuran sejaman, saudara, Niniwe itu kota besar. Luasnya sekitar 3 hari perjalanan. Penduduknya banyak, lebih dari 120.000 orang. Belum terhitung ternaknya, yakni lembu sapi dan kambing domba. Mereka semua ada di bawah pemerintahan seorang raja. Suatu ketika, Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan, mengutus seorang bernama Yunus ke kota itu. Putra Pak Amitai itu seorang Ibrani yang menyebut dirinya sebagai orang yang takut akan Tuhan atau orang yang menghormati Tuhan. Titah Tuhan kepadanya, berserulah kepada para penduduk Niniwe, sebab kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Ini gawat, saudara. Bila kejahatan suatu kaum telah sampai kepada Tuhan atau ke hadapan Tuhan, berarti kejahatan kaum tersebut sudah keterlaluan. Sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Kaum tersebut ada di bawah murka Tuhan. Mereka akan segera dimusnahkan atau dibinasakan. Bandingkan ini dengan Kejadian 19 ayat 13. Tetapi menarik, saudara, sebelum Tuhan bertindak terhadap Niniwe, Ia terlebih dulu menyuruh bentara atau dutanya, yakni Yunus bin Amitai. Orang Ibrani itu harus berseru kepadanya atau mewartakan kepadanya, kara aleha dalam bahasa Ibrani. Isi seruan atau pewartaan itu, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Perhatikan Yunus 3 ayat 4. Dalam bahasa Ibrani, kata dasar untuk ditunggang balikan adalah hapak. Persis seperti Sodom dan Gomora dalam Kejadian 19 ayat 25. Masih ada waktu 40 hari sebelum kota besar berpenduduk banyak itu ditunggang balikan Tuhan. Tersirat, Tuhan memberi kesempatan 40 hari kepada penduduk Niniwe untuk bertobat dari kejahatan mereka. Bila demikian, kebinasan Niniwe bukan harga mati. Setelah melalui drama melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, sebagaimana kita lihat dalam Yunus 1 ayat 3a, 3b, dan 10. Akhirnya Yunus bin Amitai pergi ke Niniwe dan mewartakan pesan Tuhan kepada penduduk kota itu. Lantas apa tanggapan penduduk Niniwe? Oh, ternyata mereka percaya kepada Allah. Waya aminu belohim. Mereka beriman kepada Allah. Yunus 3 ayat 5. Tentu kepada Allah yang telah mengutus Yunus kepada mereka. Kok bisa? Bukankah mereka
seperti halnya para awak kapal dalam episode badai di Laut Besar Yunus 1. Bukan orang Ibrani, bukan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukankah seperti para pelaut itu, orang Niniwe memiliki ilah-ilah mereka sendiri? Apakah setelah sekian lama hidup dalam tingkah laku yang jahat atau jalan yang jahat, darkohara'a dan kekerasan, Hamas, Yunus 3 ayat 8, baru kali ini ada Allah yang memberi ultimatum kepada mereka. Allah yang mengutus seorang yang berasal dari negeri yang terbilang jauh dari mereka. Mungkin muncul pula pertanyaan lebih jauh dalam benak kita. Dalam arti apakah orang Niniwe percaya atau beriman kepada Allah? Jawabnya, mereka percaya bahwa Allah sungguh-sungguh dengan ultimatumnya. Itulah sebabnya mereka berkabung dan merendahkan diri di hadapannya. Lihat saja, mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Yunus 3 ayat 5. Mereka mengenakan kain kabung sebagai ungkapan kesedihan yang mendalam, karena kota mereka dan seluruh penduduknya akan ditunggang balikan. Mereka berpuasa sebagai tindakan merendahkan diri dan memohon belas kasihan Allah yang akan mencurahkan murkanya kepada mereka karena hidup mereka yang jahat dan syarat dengan kekerasan. Rupanya saudara, raja kota Niniwe mendengar kabar itu, atau mendengar perkara itu, atau mendengar firman itu, hadavar dalam bahasa Yunani, diterjemahkan dengan kabar dalam Yunus 3 ayat 6. Ya, raja kota Niniwe mendengar kabar itu belakangan. Ini sangat menarik saudara, sebab ini menunjukkan bahwa penduduk Niniwe menanggapi pesan atau firman Allah yang disampaikan Yunus tanpa menunggu perintah raja. Mereka bergabung dan merendahkan diri di hadapan Allah bukan karena perintah raja, tetapi karena beriman kepada Allah. Padahal mungkin saja raja berbeda dengan rakyatnya dalam menanggapi firman Allah. Dari sudut pandang Anabaptis atau Mennonite saudara, tanggapan rakyat di satu sisi dan tanggapan raja atau penguasa di sisi lain memberi pelajaran penting bagi kita, yakni bahwa respon atau tanggapan kepada Allah, respon atau tanggapan terhadap firman-Nya tidak membutuhkan persetujuan negara. Sesuai dengan suara hatinya, tiap-tiap orang memiliki kebebasan untuk memberikan tanggapan kepada Allah dan firman-Nya. Inilah kersane Allah, saudara. Sang raja memberikan tanggapan yang sama dengan rakyatnya, yakni beriman kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, berkabung. Lihat saja, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Yunus 3 ayat 6. Lebih jauh, raja dan para pembesarnya mengeluarkan maklumat kepada seluruh penduduk Niniwe tanpa terkecuali, termasuk hewan ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Bunyi maklumat itu, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh makan air. Haruslah semuanya, yakni manusia dan ternak,
berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Demikian kata raja dan para pembesarnya. Mungkin kedengarannya lucu, saudara. Kok bukan hanya manusia, tapi juga binatang harus berpuasa, berkabung dan berseru dengan keras kepada Allah dan berbalik atau bertobat, syuf dalam bahasa Ibrani, Yunus 3:8. Berbalik atau bertobat dari jalan kejahatan dan kekerasan. Boleh jadi ini semacam satir yang ingin mengatakan bahwa penguasa tidak selalu lebih bijak daripada rakyat. Bahwa seringkali rakyat bersikap lebih bijaksana daripada penguasa atau para pemimpin mereka. Dalam pada itu, saudara, raja dan para pembesarnya memiliki harapan yang sama dengan rakyat. Mereka semua berharap bahwa dengan merendahkan diri di hadapan Allah, berkabung dan bertobat, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Yunus 3:9. Maka terjadilah Topnas alias pertobatan nasional dengan tujuan mengetuk pintu rahmat dari Allah yang sangat murka karena kejahatan mereka. Sebelum murka yang menyala-nyala melanda, masih ada pintu rahmat atau belas kasihan ilahi yang bisa diketuk dengan pertobatan, saudara. Menarik sekali kata-kata, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling. Dalam teks Ibrani kita membaca mi yodea yashuf wadiham ha Elohim wasyaf bakaron apo. Mi yodea yashuf wadiham ha Elohim wasyaf bakaron apo. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal serta berbalik dari kedahsyatan murkanya. Boleh kita terjemahkan demikian. Kata syuf muncul 2 kali. Kita tahu bahwa dalam Yunus 3:8 kata syuf berarti bertobat. Raja mengajak rakyatnya bertobat dari dosa, yakni jalan kejahatan dan kekerasan. Tapi bagaimana bila kata syuf diterapkan kepada Allah? Tentu tidak tepat bila kita terjemahkan dengan bertobat karena Allah tidak berdosa dan Allah tidak pernah berdosa. Allah tidak mungkin berdosa. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia telah menerjemahkannya dengan tepat, berbalik serta berpaling dari murkanya. Jadi orang Niniwe berbalik dari dosa, berbalik dari kejahatan, berbalik dari kekerasan mereka, atau mereka bertobat dengan harapan kiranya Allah berbalik atau berpaling dari kedahsyatan murkanya kepada mereka dengan menggunakan kata yang sama, yakni syuf untuk manusia, yakni orang Niniwe, dan untuk Allah. Ada 2 perkara yang digarisbawahi, saudara. Pertama, betapa kritisnya keadaan orang Niniwe, betapa gawatnya keadaan orang Niniwe, yakni bahwa mereka hidup dalam dosa-dosa, yakni jalan kejahatan dan kekerasan. Yang kedua, betapa seriusnya Allah menyikapi keadaan orang Niniwe. Ia benar-benar sangat murka kepada orang Niniwe karena dosa-dosa mereka.
menurut naturnya, kodratnya yang baik. Allah sama sekali tidak berkenan bahwa umat manusia hidup dalam kejahatan dan syarat dengan kekerasan. Ya, kekerasan yang intinya tak lain dari penghisapan manusia oleh manusia, penindasan, diskriminasi, marginalisasi. Allah amat sangat murka. Tapi ada kemungkinan demikian harapan penguasa dan rakyat Niniwe bahwa murka Allah yang dahsyat menyala-nyala itu akan reda atau padam bila mereka bertobat. Saat murka Allah yang menyala-nyala itu padam, artinya Allah tidak murka lagi. Itulah artinya Allah berbalik atau berpaling dari murkanya yang menyala-nyala. Umat bertobat, Allah tidak murka lagi kepada umat itu. Tetapi saudara, di samping kata syuf yang menarik itu, ada juga kata nakam yang diterjemahkan dengan menyesal. Kata nakam bermuatan afektif, merujuk pada perasaan yang mendalam. Kata nakam bisa berarti menyesal, dalam arti kecewa berat karena sesuatu telah menyimpang jauh dari yang seharusnya. Tuhan menyesal karena telah membuat manusia di bumi. Kejadian 6 ayat 6. Wa yidachem Adonai kai asa et ha'adam ba'aretz. Sebab bukannya mengusahakan tanah. Kejadian 2 ayat 5, 3 ayat 23, supaya ijo royo-royo. Kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. 1 Samuel 15 ayat 35. Wadonai dikham kihimlik et Shaul al Yisrael. Wadonai dikham kihimlik et Shaul al Yisrael. Sebab bukannya taat, Saul telah berbalik dari aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Atau kita boleh terjemahkan, Saul telah berpaling dari mengikut aku dan tidak melakukan firman-firman-Ku. Syafme akarai wa et devarai lo hikim. 1 Samuel 15 ayat 11. Tapi kata nakam, saudara, juga bisa berarti menyesal, dalam artian melunaknya sikap yang keras karena belas kasihan. Dalam Yunus 3 ayat 9 dan 10, saudara, Allah menyesal, berarti Allah melunak dalam sikapnya kepada orang Niniwe. Semula ia bersikap keras kepada mereka. Dalam murkanya yang dahsyat, ia siap membinasakan atau memusnahkan Niniwe dan seisinya. Sungguh sang bawono balik. Dalam murkanya yang dahsyat, Allah siap membinasakan atau memusnahkan Niniwe dan seisinya. Sekali lagi. Tetapi pertobatan orang Niniwe telah menggugah belas kasihan Allah kepada mereka. Walhasil murkanya padam, sikapnya kepada mereka melunak, dan ia mengampuni mereka. Dalam kenyataannya saudara, harapan para penguasa dan rakyat Niniwe menjadi kenyataan. Allah melihat perbuatan-perbuatan mereka, Pa'asehem perbuatan-perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik, bertobat, syuf. Mereka berbalik, mereka bertobat dari tingkah lakunya yang jahat, atau dari jalan-jalan mereka yang jahat,
atau dari jalan hidup mereka yang jahat. Bidar kapharaa, dari jalan-jalan hidup mereka yang jahat. Maka Allah pun menyesal karena atau atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, atau yang telah difirmankannya akan melanda mereka. Asher diberla asot lahem. Belas kasihan Allah, saudara, telah tergugah oleh pertobatan orang Niniwe. Karena itu murkanya padam, sikapnya terhadap orang Niniwe melunak, dan ia mengampuni mereka. Oleh karena itu, saudara, Allah pun tidak jadi melakukannya. Artinya Allah tidak jadi menunggangbalikan atau membinasakan Niniwe. Dari penggalian ini, saudara, berita teologis apakah yang dapat kita petik atau kita peroleh? Yang pertama, kisah Yunus memberitakan kepada pembacanya, termasuk kita, bahwa Tuhan adalah Allah yang menaruh perhatian pada hubungan-hubungan antar manusia yang adil, manusiawi, dan damai. Tuhan menentang kejahatan. Yunus 1 ayat 1. Tuhan menentang tingkah laku yang jahat atau jalan hidup yang jahat. Yunus 3 ayat 8 dan 10. Tuhan menentang kekerasan. Yunus 3 ayat 8. Penghisapan manusia oleh manusia, penindasan dan kesewenang-wenangan, termasuk memutarbalikkan hukum, sehingga hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kekerasan, diskriminasi, marginalisasi, meminggirkan sesama, menggusur sesama, menganiaya sesama, bertentangan dengan kehendaknya. Sikap Tuhan yang menaruh perhatian pada hubungan-hubungan antar manusia yang adil, manusiawi, dan damai itu terbit dari sifat atau watak Tuhan yang welas asih, adil, dan benar. Karena itu ia sangat murka kepada orang Niniwe, karena dilihatnya kejahatan mereka begitu besar. Tetapi toh ia masih memberi ruang kepada orang Niniwe, masih memberi kesempatan kepada mereka untuk mengetuk pintu rahmat melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Stop kejahatan, stop kekerasan. Itulah pertobatan. Ketika orang Niniwe berkabung menyesali dosa, merendahkan diri di hadapannya untuk mohon ampunan, dan berbalik atau bertobat dari tingkah laku mereka yang jahat dan syarat dengan kekerasan itu, Allah membuka pintu rahmatnya, saudara. Murkanya surut, sikapnya kepada mereka melunak, dan ia mengampuni mereka. Dalam konteks ini, saudara, penyesalan Allah adalah sebuah emosi kudus yang berakar di dalam naturnya atau kodratnya yang bersifat adil dan welas asih. Allah tidak senang menghukum makhluk-makhluknya. Murkanya menyala karena kejahatan dan kekerasan merajalela. Tetapi ketika kaum yang jahat itu mengetuk pintu rahmatnya dengan pertobatan, dengan menghentikan kekerasan,
Allah tidak segan-segan mengampuni mereka. Allah yang adil dan welas asih adalah Allah yang sangat murka karena kejahatan dan kekerasan. Tapi yang juga Allah yang mengampuni kaum yang bertobat dari kejahatan dan kekerasan itu dan berusaha menjalin hubungan-hubungan antar manusia yang adil, manusiawi, dan damai. Dialah Allah yang harus kita wartakan dengan segala kesungguhan hati, saudara. Kedua, di zaman ini kita berhadapan dengan pemberitaan tentang Allah yang jarang menyatakan bahwa Ia menghendaki hubungan-hubungan antar manusia yang adil, manusiawi, dan damai. Sangat langka pemberitaan yang bermuara pada seruan pertobatan dan perilaku eksploitatif terhadap sesama dan alam, menindas dan sewenang-wenang, serta diskriminatif dan memarjinalkan. Kedengarannya lebih banyak pemberitaan tentang Allah yang menjanjikan kemenangan, kesuksesan, kemakmuran, kejayaan, tanpa menekankan keharusan berlaku adil, manusiawi, dan damai kepada sesama dan alam. Padahal tanpa menegakkan hubungan yang benar antar manusia, kita sedang membinasakan dunia dan menempatkan diri kita di bawah murka Allah. Kita harus setia memberitakan Allah yang menghendaki hubungan-hubungan antar manusia yang adil, manusiawi, dan damai. Ketiga, saudara, Allah, maka dengan nama Tuhan atau Yahweh, Ia bukan ilah tribal, Ia bukan Allah suatu suku atau bangsa tertentu. Yunus benar, Tuhan adalah Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus 1 ayat 9. Tapi agaknya ia belum rela atau tidak rela bila Allah pencipta dan pemilik semesta itu adalah Allah yang memedulikan segala bangsa. Itulah sebabnya ada drama melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan yang mengakibatkan peristiwa badai di laut besar itu. Benar, Tuhan adalah Allah Israel dan Israel adalah umat pilihannya, tetapi Allah memilih Israel dan mengangkat mereka menjadi umatnya supaya Israel, baik secara perorangan maupun kolektif sebagai umat, melayani rencana Allah. Adapun rencana itu adalah supaya Israel menjadi berkat bagi segala bangsa. Yunus tidak terkecuali. Sebagai orang Ibrani atau Israel, ia diutus untuk menjadi berkat bagi orang Niniwe melalui firman Allah yang disampaikannya. Saudara, kebenaran yang sama berlaku bagi gereja, baik secara kolektif maupun perorangan. Allah Bapa kita dalam Kristus mengasihi kita dan sesama kita, baik yang seagama, yang beda agama, maupun yang tidak beragama. Sebagaimana Allah Tritunggal mengasihi kita dan telah membawa kita masuk ke dalam persekutuan kasih-Nya, demikianlah Ia mengasihi mereka dan bermaksud mengundang mereka untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Dan Allah telah mengutus kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada mereka, kepada semua orang, baik yang seagama, yang beda agama, maupun yang tidak beragama sekalipun. Demikianlah saudara, dari penyesalan Allah dalam tanda petik ini, kita belajar tentang komitmen Allah kepada sifat-sifatnya dan hubungan-hubungan yang adil, manusiawi, dan damai antar manusia. Terpujilah Allah. Amin.